Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba mengerjakan dua soal statistik dasar menggunakan cara SPSS. Soal yang pertama yaitu tabulasi hasil penelitian variabel kualitas layanan atau X dengan volume penjualan sabun cuci atau Y diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini adalah datanya. Datanya didapat sebanyak 20. Lalu kita lihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya, manakah yang disebut variabel dependen dan variabel independen? Sebutkan. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisa SPSS. Baik, langsung saja kita coba menjawab pertanyaan yang A. Sebelumnya kita scroll dulu, kita lihat variabelnya. Nah, sebelum menentukan yang mana variabel dependen dan mana variabel independen, kita harus mengetahui dulu apa itu variabel dependen dan apa itu independen. Jadi, dependen adalah variabel tergantung atau variabel yang terikat. Nah, sedangkan independen adalah variabel yang bebas. Nah, di dalam soal ini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel Y atau volume penjualan sabun cuci. Nah, sedangkan yang variabel independen adalah variabel X atau variabel kualitas layanan. Nah, jadi yang X merupakan variabel independen atau variabel bebas, dan yang Y merupakan variabel dependen atau variabel yang terikat. Baik, untuk soal yang A sudah kita jawab. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab yang B, yaitu jelaskan bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisa SPSS. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita tulis di name yaitu variabel X. Lalu yang kedua kita tulis variabel Y. Lalu desimalnya ini kita buat 0. Di label yang X kita buat kualitas layanan. Dan untuk yang Y kita buat volume penjualan, sama seperti yang di soalnya ya. Nah, di sini measure kita buat scale. Setelah itu kita ke data view. Nah, di sini sudah tersedia variabel X dan Y. Untuk datanya kita masukkan dari soal yang ada tadi, dan di sini saya sudah memindahkannya ke Microsoft Excel. Jadi kita copy saja dari sini. Kita copy paste ke SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada datanya. Baik, jadi ini datanya sudah tercopy di SPSS. Nah, selanjutnya kita akan mencari korelasi, tapi sebelum itu saya akan mencoba mencari deskriptif statistiknya terlebih dahulu. Pertama kita klik analyze, lalu deskriptif statistik dan deskriptif. Nah, di sini variabelnya kita masukkan kedua-duanya, variabel X dengan Y di sini, yang akan kita lihat bagaimana deskripsinya. Untuk itu kita klik option. Nah, di sini di checklist bagian variance, rank, minimum, maksimum. Nah, setelah itu kita klik continue dan oke. Nah, ini merupakan hasil output dari deskriptif statistiknya.
Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa N itu merupakan jumlah data yang ada pada soal ya. Jadi kualitas layanan dan volume penjualan tadi datanya jumlahnya 20. Pada rank itu rata-rata pada kualitas layanan sebesar 18 dan pada volume penjualan itu 57. Untuk nilai minimumnya pada kualitas layanan senilai 45 dan pada volume penjualan itu 120. Nilai maksimum pada kualitas layanan 63 dan pada volume penjualan 177. Dan untuk nilai tengahnya atau mean pada kualitas layanan tuh sebesar 52,50 dan pada volume penjualannya 160,40. Untuk standar deviasinya pada kualitas layanan itu 5,237 dan pada volume penjualan sebesar 12,373. Untuk itu didapat variance sebesar 27,421 pada kualitas layanan dan 153,095 pada volume penjualan. Baik, jadi ini adalah deskriptif statistik pada soal nomor 2 tadi. Baik, yang selanjutnya kita kembali ke data view untuk mencari korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Maka kita klik analyze, lalu correlate atau korelasi ini, lalu kita pilih bivariate. Nah, di sini kedua variabel ini akan kita pindah ke sebelah sini. Pindah variabel X dan variabel Y-nya. Setelah itu langsung kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari korelasinya. Korelasi antara kedua variabel X dan Y atau kualitas layanan dengan volume penjualan. Nah, untuk melihat hubungan korelasi antar variabel X dengan Y atau kualitas layanan dengan volume penjualan ini, kita mengikuti dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi atau ada hubungan. Tapi jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi atau tidak adanya hubungan. Nah, sekarang kita lihat signifikansi dari hasil analisis yang telah kita cari menggunakan SPSS. Untuk kualitas layanan ini signifikansinya yaitu 0,703 dan untuk volume penjualan signifikannya yaitu juga sama sebesar 0,703. Artinya ini lebih dari 0,05 sehingga antar kedua variabel X dan Y atau kualitas layanan dengan volume penjualan ini tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi. Nah, untuk melihat lebih jelasnya lagi, kita perhatikan dari percent correlation-nya ini. Percent correlation untuk kualitas layanan sebesar 0,091 dan untuk volume penjualan itu percent correlation-nya sebesar 0,091. Nah, untuk itu maka kita melihat kembali pedoman derajat hubungan, di mana jika nilainya 0,00 sampai dengan 0,20 maka tidak berkorelasi. Sedangkan di sini percent correlation antara keduanya adalah 0,091. Artinya dia masuk ke kategori yang tidak berkorelasi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa
variabel kualitas layanan atau variabel X dengan variabel volume penjualan atau variabel Y tidak berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Baik, untuk soal yang selanjutnya yaitu data Y atau personal consumption expenditure dan X atau gross domestic product dalam dolar. Nah, di sini ada data Y dan data X yang berjumlah 15 data untuk masing-masingnya. Nah, langsung saja kita lihat soalnya. Di sini soal yang pertama atau yang A, manakah yang disebut dengan variabel dependent dan variabel independent? Sebutkan. Soal yang kedua atau yang B, jelaskan bagaimana persamaan regresi. Soal yang C, jelaskan bagaimana keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen jika dilihat dari uji statistik atau uji R2, uji F, dan uji T. Dan soal yang terakhir, bagaimana normalitas dan homogenitas data tersebut. Baik, langsung saja kita coba jawab pertanyaan yang A. Nah, jadi di sini yang sama seperti soal yang pertama, bahwa dependent adalah variabel tergantung atau variabel terikat. Nah, di sini variabel yang dependent itu adalah variabel yang Y atau personal consumption expenditure. Sedangkan untuk yang variabel independen adalah variabel bebas. Variabel bebas di sini adalah variabel X atau gross domestic product. Baik, untuk yang selanjutnya kita langsung coba mengerjakan soal yang B, yaitu jelaskan bagaimana persamaan regresi. Langkah yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Nah, di bagian variable view, bagian name yang pertama kita klik Y besar, dan untuk yang kedua kita klik X. Nah, di sini di bagian label untuk yang Y itu merupakan labelnya gross domestic product. Dan untuk yang variabel X itu adalah personal consumption expenditure. Nah, untuk yang tabel lainnya kita biarkan sesuai dengan SPSS-nya ini. Lanjut kita ke data view. Nah, di sini sudah tersedia variabel Y dan variabel X. Lanjutnya kita masukkan datanya dari soal yang tadi. Di sini saya sudah pindahkan ke Microsoft Excel. Kita langsung copy paste ke SPSS-nya. Nah, di sini datanya sudah masuk. Nah, lalu untuk melihat nilai regresi, persamaan regresinya, kita klik analyze, lalu regression, dan pilih linear. Nah, nanti di sini akan ada pilihan bagian gross domestic product, kita masukkan ke dependent atau yang Y. Untuk yang X atau personal consumption the expenditure kita masukkan ke independent. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil output dari regresi linear sederhana.
Nah, untuk tabel yang variabel insert atau remove ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan dan metode yang digunakan dalam regresi linier, yaitu di sini personal consumption expenditure. Lalu untuk tabel model summary ini digunakan untuk melihat R2 atau R square ini untuk determinan, dan tabel ANOVA ini digunakan untuk uji F pada regresi linier berganda. Nah, untuk membuat persamaan regresi linier sederhana, secara umum rumus persamaan regresi linier sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien ini. Nah, pada tabel ini, untuk A itu merupakan angka konstan dari unstandardized koefisien. Nah, dalam kasus ini nilainya adalah ini negatif 186,086. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada personal consumption expenditure atau X, maka nilai konsisten gross domestic product atau Y adalah sebesar negatif 186,086. Nah, untuk B merupakan angka koefisien regresi, yang ini angka koefisien regresi nilainya sebesar 0,707. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat personal consumption expenditure atau X, maka gross domestic product atau Y akan meningkat sebesar 0,707. Nah, karena nilai koefisien regresinya bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa personal consumption expenditure atau X berpengaruh positif terhadap gross domestic product atau Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan negatif 186,086 plus 0,707x. Untuk yang selanjutnya yaitu soal yang C, jelaskan bagaimana keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen jika dilihat dari uji statistik, yaitu uji R2, uji F, dan uji T. Baik, langsung kita kembali lagi tadi ke SPSS-nya. Ini masih soal yang sama ya. Nah, jadi kita untuk mencari keterkaitan antara variabel independen dan dependen, kita menggunakan regresi lagi. Kita klik analyze, lalu regression, kita klik linear. Nah, di sini sudah ada, kita masukkan dependen itu ke gross domestic product ini ke dependen, dan personal consumption expenditure ini ke independen. Dan kita buka di statistiknya. Nah, di bagian estimates ini di checklist, dan model fit ini juga di checklist. Klik continue, lalu oke. Nah, maka akan didapat output seperti ini. Nah, jadi untuk tabel yang pertama yaitu model summary. Nah, model summary ini memberikan informasi tentang nilai koefisien determinan atau R square atau R kuadrat, atau bisa juga dilambangkan dengan R2, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel gross domestic product secara simultan terhadap variabel personal consumption expenditure. Nah, jadi R square ini
atau nilai koefisien determinasi ini berguna untuk memprediksi atau melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang akan diberikan variabel X atau independen secara simultan terhadap variabel Y atau dependen. Nah, sebelum itu persyaratan yang harus terpenuhi agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi ini adalah hasil dari uji F dalam analisis linier. Nah, jika uji F-nya ini bernilai signifikan, berarti ada pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk itu maka kita lihat di bagian tabel ANOVA ini untuk melihat uji F-nya ya. Nah, untuk melihat uji F ini bisa kita lihat jika signifikannya itu kurang dari 0,05 maka artinya dia berpengaruh. Nah, untuk itu maka nilai koefisien determinasi ini secara simultan dia berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dengan demikian maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi ini sudah terpenuhi ya, karena nilai uji F-nya ternyata signifikan. Untuk langkah berikutnya yaitu kita melihat berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Nah, dalam hal ini kita mengacu pada nilai R² ini. Nah, nilai R² yakni berdasarkan tabel output SPSS atau dalam tabel model summary, diketahui nilai koefisien determinasi atau R²-nya adalah 0,998. Besarnya angka koefisien determinasi atau R² ini adalah 0,998 atau sama dengan 99,8%. Nah, angka tersebut mengandung arti bahwa untuk variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 99,8%. Nah, sedangkan sisanya atau jika dikurang misalnya 100 dikurang 99,8%, nah sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini. Biasanya itu disebut variabel error. Nah, selanjutnya untuk uji F tadi sebelumnya sudah disinggung sedikit ya. Nah, uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, untuk mengetahui uji F ini kita cukup memperhatikan hasil yang terdapat dalam tabel ANOVA ini. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F, yaitu yang pertama membandingkan nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka hipotesisnya diterima, artinya variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka hipotesisnya itu ditolak, artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk yang kedua yaitu bisa menggunakan cara perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis diterima atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka hipotesis ditolak atau variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi di sini saya akan
mencoba menggunakan nilai signifikansi saja. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Maka variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, atau variabel personal consumption expenditure ini berpengaruh terhadap gross domestic product. Baik, untuk yang uji T itu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel independen, yaitu variabel Y. Nah, dalam uji T ini sama dengan dalam uji F tadi, ada dua acuan yang dapat kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu melihat nilai signifikan dan juga membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Tapi di sini saya akan menggunakan nilai signifikan saja. Nah, kita lihat di sini nilai signifikan dari personal consumption expenditure adalah 0,000. Artinya ini lebih kecil dari probabilitas 0,05. Maka kesimpulannya ada pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Baik, jadi kesimpulan dari seluruh tabel ini atau dari koefisien determinasi atau R-square, terus dari uji F dan uji T, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, atau variabel personal consumption expenditure ini berpengaruh terhadap variabel gross domestic product. Untuk soal yang terakhir atau yang D, yaitu bagaimana normalitas dan homogenitas data tersebut. Kita kembali ke SPSS. Nah, untuk melihat normalitas kita menggunakan data Y. Nah, di sini data Y yaitu gross domestic product. Langsung saja kita ke data view, lalu kita klik analyze. Setelah itu descriptive statistic, explore. Nah, di sini kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plots. Nah, di sini kita checklist bagian faktor levels together, stem and left, dan normality plots with test. Nah, setelah itu continue. Oke. Nah, kita tunggu hasil dari outputnya. Nah, ini sudah keluar hasil dari outputnya, ada deskriptif. Nah, di sini. Nah, ini merupakan hasil dari tes normalitasnya. Di sini kita lihat nilai signifikannya. Sebelum itu kita melihat ketentuannya. Jadi untuk uji normalitas ini, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa datanya ini berdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat di data normalitas ini signifikannya adalah 0,880. Artinya nilai signifikannya lebih dari 0,05. Maka data ini berdistribusi normal. Lalu selanjutnya untuk mencari nilai homogenitas, di sini agak berbeda caranya. Jadi di sini kita memasukkan nilai dan variabel, di mana nilai ini kita lihat di contohnya. Nah, di sini nilai itu merupakan data ini kita anggap saja ini nilai dari data Y dan X dalam bentuk dolar ini ya.
Nah, untuk variabelnya itu kita masukkan variabel Y atau Personal Consumption Expenditure dan variabel X atau Gross Domestic Product. Ini kita masukkan ke sini. Ini sudah saya buat sebelumnya. Ini bagian nilai, ini kita valuasi kita non, dan variabel kita masukkan data yang X dan Y tadi. Nah, di sini saya sudah masukkan. Nah, untuk kode 1 atau value 1 itu merupakan personal consumption expenditure, sedangkan yang value kedua itu gross domestic product. Oke, setelah itu di sini di measure kita masukkan yang nilai itu scale, dan untuk variabelnya ini nominal. Langsung kita ke data view. Nah, di sini kita susun ke bawah semuanya, semua data dari nilai dalam bentuk dolar tadi, dan ini merupakan value yang kita sudah masukkan tadi. Data yang satu itu merupakan personal consumption expenditure, dan yang dua ini merupakan gross domestic product. Nah, untuk mencari homogenitasnya kita klik analyze, lalu kita klik compare means ini, dan one way ANOVA. Nah, di sini tadi saya sudah masukkan hasil belajar atau hasil nilai, maksudnya hasil nilai dari yang uang dalam bentuk dolar itu kita masukkan ke dependent list, sedangkan untuk yang variabel kita masukkan ke dalam faktor. Lalu selanjutnya kita klik option. Nah, di sini kita checklist bagian homogeneity of variance stance, lalu continue dan oke. Nah, ini merupakan hasil output dari test of homogeneity of variance-nya. Nah, berdasarkan tabel test of homogeneity of variance ini, maka kita lihat didapat nilai signifikan variabel personal consumption expenditure dengan variabel gross domestic adalah sebesar 0,173. Artinya ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil keputusan bahwa data nilai dalam bentuk dolar tadi itu terhadap variabel personal consumption expenditure dengan variabel gross domestic ini sama atau homogen. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.